Kenalkan, saya Wahyu Ramadan, NIM 1372306. Di sini saya akan menjelaskan tentang silikon pasir yang dapat menjadi otak suatu komputer. Nah, kenapa sih bisa dibilang begitu? Mari kita bahas ya. Yang pertama, dari mana sih silikon itu berasal? Ya, silikon itu berasal dari pasir ya, pasir yang biasa kita temui, kita jumpai di pantai itu. Nah, itu pasir itu diekstraksi menjadi silikon murni, dan silikon murni adalah bahan dasar dalam pembuatan suatu chip. Kenapa bisa begitu? Kenapa harus silikon? Dan kenapa nggak material lainnya? Ini kita akan membahas tentang material-materialnya dari suatu silikon. Pertama adalah sifat dia yang stabil ya. Kenapa stabil? Nah, itu pertama dari pita band gap ya. Band gap silikon tuh lebih tinggi dibandingkan germanium yang sama-sama unsur semikonduktor ya. Band gap silikon tuh sebesar 1,1 elektron volt dibandingkan germanium yang hanya 0,67 elektron volt. Nah, band gap yang lebih besar ini membuat silikon lebih stabil gitu terhadap bocoran arus ya. Yang kedua adalah temperatur yang tinggi. Yang dimana silikon ini memiliki temperatur 1400 temperatur leleh 1414 derajat Celcius. Ini adalah lebih tinggi ya dibandingkan germanium yang tidak sampai 1000 ya. Nah, temperatur yang tinggi ini dapat membuat silikon bertahan gitu jika melewati proses-proses yang memerlukan temperatur yang tinggi. Kemudian melimpah ya, kita tahu silikon itu sangat melimpah ya, unsur kedua terbanyak di bumi setelah oksigen. Yang dimana dalam kerak bumi itu silikon menyusun sekitar 28 persennya ya. Banyak gitu. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana sih prosesnya silikon itu dari awal pasir biasa menjadi suatu chip yang sangat sangat berharga. Ya, awalnya adalah ekstraksi silikon ya, yang awalnya adalah pasir, pasir silika ini mengandung 90% silikon dioksida, itu diekstraksi menjadi silikon murni, yang dimana biasanya itu kemurniannya itu sekitar 98 sampai 99%. Nah, setelah melewati ekstraksi menjadi silikon murni ini akan melanjuti proses berikutnya, yaitu pertumbuhan kristal silikon. Nah, di sini silikon murni dilebur dan dimasukkan ke dalam proses yang dikenal dengan proses Kokralski. Di proses ini, sebuah kristal silikon tunggal akan ditarik secara perlahan dari cairan silikon yang dilelehkan itu. Nah, kristal besar ini yang bisa kita sebut dengan nih ingot ya. Nah, setelah itu kristal ini akan dipotong-potong menjadi wafer tipis yang biasa itu sekitar 0,2 mm ketebalannya ya. Nah, wafer ini dia dinamakan wafer silikon. Nah, setelah wafer tipis ini dijadikan, wafer itu akan dipoles ya sampai halus gitu. Dia akan dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan ini, wafer itu akan melewati tahap litografi ya. Nah, yaitu adalah proses dari wafer biasa gini ya, wafer tipis biasa akan ditancapkan menjadi ini. Terdapat banyak eh, cetakan-cetakan atau pola-pola yang akan membuatnya ini menjadi cikal bakal chip. Nah, di sini prosesnya itu adalah yang pertama adalah pembuatan pola sirkuit ya. Ya, polanya dibuat nih yang seperti gambar di samping ini, kotak-kotak kecil-kecil ini dalam wafer itu. Nah, itu adalah rangka pertama adalah pertama itu dilapisi ya. Ini wafer itu dilapisi dengan sinar ultraviolet yaitu fotorestis. Kemudian wafer tersebut dipaparkan dengan cahaya UV. Setelah itu bagian yang terkena cahaya akan larut ketika dicuci dan dengan larutan pengembang ya meninggalkan pola sirkuit seperti ini ya. Nah, setelah pola terbentuk, kemudian akan didoping ya. Doping doping ini adalah melakukan pengukiran gitu. Pengukiran sebenarnya dari yang tadi tuh masih satu gini ya, satu satu pola kecil gitu sampai sampai ke doping. Nah, setelah itu akan diulang-ulang terus sampai semua wafer ini tertutup gitu, tercetak gitu dengan pola tersendiri. Nah, itu sudah menjadi cikal bakal dari chip itu sendiri gitu. Dengan proses tersebut, transistor dan komponen lainnya itu akan terbentuk ya dari chip-chip dari pola-pola yang kecil-kecil ini. Nah, itu akan terbentuk. Nah, setelah itu chip silikon ini yang awalnya hanya pasir itu dapat berubah menjadi seperti ini ya, lebih kurang. Dari proses yang pertama awalnya peleburan, terus eh, pemisahan nih kristal dari yang murni ini menjadi ingot. Setelah itu kita potong-potong ya menjadi wafer tipis. Setelah itu melalui proses litografi.
doping, sampai membentuk suatu chip yang digunakan dalam komputer. Nah, mungkin hanya sekian saja ya eh, proses pembentukan pembentukan chip yang awal dari pasir sampai menjadi suatu chip komputer. Oke, mungkin sekian saja dari saya, Wahid Ramadan dengan NIM 137 2306. Mohon maaf apa ada kata yang salah. Terima kasih.